nggak? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya teman-teman? Sebelumnya mungkin perkenalkan, nama aku Jamie Prabowo. Aku Mia Fernanda. Ya, aku dari lulusan PKN STAN tahun berapa? Kira-kira tahu nggak? Kayaknya sih udah Udah. senior. Tahun berapa ya, Bang? Jadi aku lulus STAN itu di tahun 2012, diploma 1 kepabeanan cukai. Nah, kalau aku dari D3 Akuntansi, lulusan tahun 2016. Oke, nah teman-teman, di sini kita pengen jawab pertanyaan teman-teman yang kemarin dilontarkan, bahasanya. Yang Masih banyak masuk nih DM iya, Bang di Jamie. aku sama di Instagram jadi Stanners. Oh iya. Ada beberapa yang udah dijawab sebenarnya. Jadi ini mau kita jawabin semua, pasti banyak banget dong Iya, kalau mau jawabin jadi kita semua. pilih-pilih ya. Oh, iya, siap. Oke, jadi Kita random ya iya, banyak jawabnya. banget pertanyaannya. Wow. Kita pilih dari yang paling Yang pertama jawab ya. Bang Jamie aja ya, aku ngeliatin bareng-bareng DM-nya dong. gitu. Oke. Kak, gimana ya cara ngatur jam kuliah biar bisa sambil freelance? Kan kadang jadwalnya nggak nentu. Oh, ini mungkin maksudnya dia kuliah di STAN, bisa nggak kerja gitu? Bisa Oh nggak iya, sambil sambil. kerja? Yang kayaknya punya banyak pengalaman sambil kerja Mia deh. Kalau aku sih dulu pas awal tingkat 1 itu sempat ngajar di Bimbel STAN, tapi itu tidak mengganggu jadwal kuliahnya Bang Jamie. Jadi jadwal bimbelnya itu yang menyesuaikan jadwal kuliah kita. Jadi misalnya nih kita fleksibelnya mungkin hari Selasa, ya udah jadi bimbelnya itu nyesuaiin sama jadwalnya kita gitu. Itu sampai kelas 3 sih, sampai tingkat 3 Bang Jamie. Dari tingkat 1 sampai iya, tingkat sampai 3. tingkat 1. Jadi pas deket-deket mau USM STAN tuh bulan-bulan sekitar bulan Mei ya, mungkin ya bulan Mei, Juni. Nah itu 2 bulan kita intensif. Jadi aku ngajar TPA sama TBI juga di bimbel itu. Wah, keren banget. Aku nggak kepikiran sih buat Bang ngajar. Jamie dulu nggak ada kayak gitu? Banyak tawaran, maksudnya banyak yang buka kayak lowongan gitu, tapi aku nggak. Oh iya, siap. Karena mahasiswa tugas belajar. Oh iya, iya sih. Fokus kuliah aja ya Bang ya. Terus Kak, apa ada di satu Kak tahun ini? Ini sempet dengar isu-isu ini Mia, kalau misalnya di satu di tahun ini nggak ada, gitu. Tapi itu masih sekedar isu dan kita nggak tahu apakah ada atau enggaknya sebenarnya. Jadi kalau misalnya saranku sih nunggu pengumuman Iya, aslinya. pokoknya nanti informasi tentang USM STAN itu hanya bisa diakses di webnya STAN di www.stan.ac.id. Ya, pknstan.ac.id. Oh iya, pknstan.ac.id. Iya. Nah, pokoknya selain informasi yang di web itu belum tentu valid ya, teman-teman. Kak, kalau pilih jurusan prioritas dibolehan milih berapa Kak? Nah, ini masing-masing tahun berbeda-beda Iya, sih. betul, Bang. Ini, kalau misalnya di tahunku 2011 itu pembukaannya cuma ada 2 jurusan. Jadi jurusan D1 pajak sama D1 bea cukai. Jadi milih dua-duanya. Kalau zamanmu gimana? Iya, kalau di zamanku dulu itu seingatku tuh ada 6 pilihan dan kita tuh bisa milih semuanya. Jadi tergantung teman-teman minatnya kemana. Kalau dulu sih itu ada, pas zamanku tuh ada akuntansi, ada pajak, ada bea cukai, ada manajemen, ada perben, terus ada PPLN dan lain-lain sebagainya. Dan itu kita bisa milih semuanya. Dan untuk jurusan D1 itu hanya ada di D1 pajak dan D1 bea cukai gitu. Ya, jadi diurutin ya. Iya, pas zamanmu. dan kita tetap bisa milih semuanya. Dan nanti itu belum tentu pilihan kita nanti setelah kuliah bisa sesuai dengan prioritas yang kita pilih. Jadi bisa aja nanti kamu tuh lulusnya di pilihan ketiga atau bahkan mungkin bisa di pilihan ke-6 atau ke-7 gitu. Iya. Dan kalau misalnya aku coba untuk lihat itu mulai tren tahun 2017 tuh kayaknya hanya memilih sekitar 2 atau 4 gitu. Ya, jadi nggak sefull kita lagi. Iya, karena beda-beda ya Bang, kalau tiap tahun itu gimana aturannya. Iya, jadi beda-beda, teman-teman lihat aja peraturan nanti pas muncul Iya, nantinya. Kak, cerita prospek gimana ya dari Ovi_Erianti45. Mia? Kalau ospek dulu aku ospek ada sekitar seminggu. Nah itu ospeknya ya kayak biasa ya, kita pagi-pagi tuh jam 5:30, jam 5 malah itu udah kumpul. Jam 5 ya? 5 kualitas itu pagi banget kan Bang, ngumpul. Terus nanti ada apel pagi, terus ada binsik juga. Setelah itu nanti kita masuk ke, kalau dulu sih kita tuh tempatnya di student center Bang, jadi dikumpulin di situ. Terus nanti kan ada kelompok-kelompok, terus nanti banyak tugas. Dan seingatku tuh dulu kalau ospek itu banyak banget tugas yang nulis gitu. Habis itu nanti ya ngumpul di lapangan A, itu ada apel, terus fisiknya juga di situ.
dan selama seminggu ya kayak gitu, sekitar segitulah Bang. Pengalamanku sih karena waktu udah di kuliah yang memang karena dibagi tugasnya, jadi Ya ada tugasnya yang, banyak banget. ada yang memang harus marah, terus ada yang kayak Ya, itu udah. juga gunanya untuk mungkin melatih mental Ya, kita melatih ya mental, pada saat betul. jadi siswa jadi mahasiswa tuh beda loh. Ya betul Bang. Kayak gitu. Nah kalau misalnya pengalamanku untuk ospek karena aku di D1-nya di kampus BDK, Ya. jadi kampus daerah, itu mungkin cuma 3 hari. Oh, Jadi gitu. kita langsung sama pegawai. Tapi pada saat tugas belajar, ketika lanjut D3-nya di PKN STAN, itu juga sekitar 3 hari juga. Terus mungkin tidak seribet anak-anak reguler. Oh iya, tapi tetap banyak tugas nggak Bang pas Banyak, iya ospek bener. di D3 itu juga? Terutama untuk bikin artikel-artikel gitu Oh, loh. iya. Dan itu banyak tugas nulis gitu nggak sih Iya, Bang? Bikin nulis. kita Nggak tidur gitu. Iya betul-betul. Oke deh, kita stop, kita lanjut lagi. Dari Mahmuda_2002, Abang, apakah boleh masuk bea cukai tapi tidak bisa bilang R? Kenapa gitu? Ya bisa, maksudnya kayak yang nggak ada keharusan kamu harus nyebut R atau gimana. Jadi kalau misalnya kamu nggak bisa nyebut R, kamu tetap bisa masuk bea cukai. Coba, ayo. Yang ini nih, ini Mia yang bacain, Rio Kaban _ Aku bacain ya, ini ada pertanyaan dari Rio Kaban _ gaji berapa Kak lulusan STAN? Waduh, ini kayaknya pertanyaannya hampir Iya. banyak banget di tergiur DM-ku. kayaknya ya dengan gaji-gaji STAN. di Kementerian Keuangan. Jadi kalau misalnya tanya tentang gaji lulusan STAN ya bervariasi sih, karena kan STAN juga lulusannya nggak hanya di Kementerian Keuangan Iya. sendiri, tapi juga banyak di kementerian lain kayak Iya. gitu. Jadi sebenarnya juga untuk gaji itu ngelihat golongan dan grading kita juga Bang. Iya, Gitu. jadi kalau misalnya ada yang D1 dia golongan 2A gitu, terus yang Nanti dari D3 itu nanti golongannya udah langsung 2C gitu. Terus dari masing-masing kementerian juga beda-beda. Iya. Kalau gajinya sama. Kalau untuk gaji semuanya Tapi sama, kalau tapi tunjangannya untuk beda. tunjangannya itu beda-beda di setiap instansi di Kementerian Keuangan. Ya mungkin sampai itu dulu kita bisa kasih tahu Iya. ya. Next, yang mana lagi kita pilih ya? Saking banyaknya Bang Jemi. Di Bintaro, kosnya mahal ya Kak? Dari Andi Surya. Pas di zamanmu deh. Kalau di zamanku dulu ya belum mahal-mahal banget sih, mungkin sekitar sebulan. Kalau aku dulu ya sebulannya itu masih 6 sampai 700. Itu udah yang kalau aku sih dulu kosnya di PJMI. Nah, itu tuh udah yang lumayan lah kalau aku banding sama kos-kos yang lain, udah yang lumayan cukup bagus gitu. Cuman kalau untuk yang di misalnya ada di Ponja itu udah lebih mahal lagi. Jadi tergantung sama fasilitas dan lokasinya juga gitu Bang. Waktu 6.700 itu kamar mandi di dalam nggak? Nggak di dalam. Oh, di situ Nggak, luar ya? tapi udah dapat fasilitas meja, lemari, tempat tidur gitu-gitu. AC ya, nggak AC? Nggak AC. Nah kalau misalnya di aku, karena aku tugas belajar, mungkin aku yang lebih update ya. Iya. Jadi aku tugas belajar kan tahun 2016, baru lulus 2018. Itu sejak tahun 2017 pas pembukaan STAN tuh banyak banget, sampai 7.000-an atau berapa penerimaan mahasiswa STAN. Itu kayak kosan itu naik 2 kali lipat gitu Iya, loh deh. dinaikin. Jadi Iya, bener, Bang. yang dari harga 700 di tahunmu itu jadi 1,4 juta Wow, di tahunku kayak gitu. Terus tapi aku masih dapat kosan yang di dalamnya nggak AC, tapi kamar mandi dalam itu 800 di daerah di daerah PJMI. Jadi di sebelah kanannya kampus gitu. Jadi pandai-pandai mencari kosan aja sih sebenarnya. Tapi itu masih aksesnya masih dekat ke kampus Masih ya Bang tinggal, ya? aku jalan kaki Oh, kok, iya. jalan kaki bisa lewat Kalmong sama bisa lewat Oh PJMI. iya, siap. Jadi tinggal pandai-pandai teman-teman aja cari kosan. Cara ngatur buat belajar gimana biar efektif, dari Nabil Nabawi. Ini maksudnya belajar pas udah kita kuliah atau pas mau masuk USN? Persiapan gitu? kayaknya. Oh, persiapan. Gimana Bang? Kalau misalnya aku waktu di D1 aku nggak terlalu fokus belajar, tapi pada saat yang di D3 jadi lanjut belajar di D1 D3 itu aku benar-benar fokus belajar. Aku benar-benar kayak yang sekitar 3 bulan sebelumnya itu memang udah ngeliat soal, terus udah mulai latihan tiap hari ngerjain minimal setelah sholat tuh 5 soal. Jadi kan 5 waktu sholat, 5 Iya, waktu berarti sholat jadi minimal Abang 25 ya jawab iya, soal 25 ya? sehari, 25 sehari. Udah masuk bulan terakhir, 1 bulan menuju hanya, aku mulai Nambahin jumlah soal. nambahin jumlah soal sampai 2 minggu sebelum hari hanya, aku
satu hari harus satu paket soal. Wow. Diwaktuin gitu. Jadi aku bener-bener iya. kayak yang training setiap hari aku istirahat kantor langsung ke perpustakaan daerah di kantorku, langsung ngerjain satu paket soal, aku waktuin. Itu aku udah target. Jadi selama 14 hari sebelum hari H aku udah try out terus. Tapi gitu. itu abang belajar sama temen gitu nggak, diskusi atau abang kebetulan aku belajar sendiri karena waktu sebelumnya itu teman-teman agak malu karena belajar di kantor tuh waktu itu iya. jadi aku belajar berarti sendiri. abang memang betul-betul menyisihkan waktu ya, menyempatkan gitu ya. Iya, tapi sama teman di luar stand, di luar lulusan iya. Jadi aku belajar sama itu loh, Dek, sama teman-teman yang pinter bahasa Inggris gitu. Jadi aku kayak aduh yuk, namanya Emi. Itu jadi, teman abang yang mau masuk D3 juga? Enggak, jadi bukan. dia bukan lulusan stand, bukan masuk stand. Iya. Dia memang dari sastra Inggris. Jadi sekitar 2 bulan sebelum atau berapa itu aku lupa. Setiap hari Selasa itu aku belajar bahasa Inggris sama dia. Dia mau gratis, paling cuma traktir. Terus setiap hari Kamis aku belajar matematika sama anak lulusan dari universitas sana yang sekarang lagi LPDP gitu. Wow. Ini lagi bener-bener niat sih waktu kemarin pengen lanjut Dan kuliah. alhamdulillah membuahkan hasil ya bang yang lulus. Nah itu. Kalau Mia gimana? Kalau Mia sih dulu waktu pas SMA itu kan pas SMA itu kita pulangnya juga udah sampai jam 3 gitu ya bang, jam 3 sore kuliah. Jadi tuh mulai latihan soal itu ya pas jam pulang, atau bahkan kalau misalnya kita pulang kan masih capek, jadi pas malam itu dimaksimalin. Kalau aku sih dulu lewat pakai buku, nggak yang sama. Kalau Bang Jamie kan ini nanya ke teman, diskusi ke teman juga. Ada tadi yang temennya yang sastra ya. Nah kalau aku tuh pakai buku. Jadi pakai buku itu kan kalau bahas-bahas soal kan ada kunci jawabannya. Nah bahas-bahas soal nanti kalau misalnya udah selesai pakai waktu juga sama kayak Bang Jamie simulasi gitu. Nah setelah itu nanti udah dibahas. Nah baru aku lihat kunci jawaban, terus ngelihat ini aku yang salah di mana ya. Nah yang di soal itu yang salah aku coba bahas nih, coba pelajarin. Oh ini aku masih salah di sini. Nah kayak gitu terus tuh bang, sampai yang udah deket-deket menjelang hari H ujian udah semakin ditingkatin sama kayak Bang Jamie juga, ditingkatin jumlah soal yang dibahas, terus menambah jumlah paket soal yang kita bahas juga. Nah itu akhirnya ya alhamdulillah membuahkan hasil dulu sama kayak Bang Jamie. Penting usaha supaya kita kan lama-lama terbiasa dengan soalnya itu, banyak latihan intinya. Agak mundur mungkin deh biar kelihatan, masih takut kepotong. Terus Kak Zemi, kalau jadi bea dan latihan bea cukai ada latihan fisiknya ya, semi militer gitu. Kalau cewek apa aja sih pelatihannya? Sani ke LMW. Jadi kalau misalnya yang masuk jadi pegawai bea cukai itu bisa jadi dari akuntansi sama bea cukai. Nah kalau misalnya aku dari jurusan bea cukai masuk memang bea cukai. Terus kalau Mia ini dari jurusan D3 akuntansi ya, Mia masuk di bea cukai. Nah kalau misalnya ada latihan fisik nggak pada saat jadi mahasiswa bea cukai? Ada. Jadi kita ada namanya latsar, latihan pendidikan dasar, biasanya sama tentara gitu. Itu kayak tambahan ospek sih sebenarnya. Paling lari, push up, sit up, terus lebih militer lah dibanding teman-teman di D3 akuntansi. Terus kalau misalnya kerja ya karena kita memang semi militer ya tetap ada kayak samapa gitu. Jadi ada pendidikan fisik selama 5 minggu. Terus baris berbaris kayak gitu. Kamu ada tambahan nggak? Kalau dulu tuh pas kuliah, jadi selama 3 tahun itu setiap tahunnya itu kita ada yang dinamakan capacity building. Dimana capacity building itu bukan hanya mental aja bang yang dilatih, tapi juga fisik kita. Nah itu bukan hanya bea cukai ya? Bukan hanya bea cukai. Kalau itu untuk semua anak stan juga bakal mengikutin pelatihan capacity building tadi. Itu untuk yang pas saat kuliah. Nah kemudian pas yang setelah kita masuk bea cukai itu ada namanya pendidikan samapta. Samapta itu fisik. Jadi di situ kita diajarin kayak push up, semua di situ push up, sit up, terus nanti ada macam-macam pokoknya pelatihan fisik yang semi militer selama 5 minggu, dan gitu kita dilatih oleh TNI AU, AD maupun AL gitu selama 5 minggu untuk bisa meningkatkan fisik kita nanti. Kan kalau di bea cukai itu penempatannya bukan hanya di kantor, berarti jadi kita juga bisa di bandara, di pelabuhan, terus di mana lagi pokoknya di lapangan. Jadi kita butuh pelatihan fisik tadi itu. Oke, dia agak ini takut nanti teman-teman pada protes. Maksudnya gitu kan lebih bagus. Ini
kalau misalkan kita milih prodi BC tapi gagal di ujian kesehatan dan kebugaran, ada kemungkinan dilihat pilihan kedua nggak dari M. Rocky Kennedy? Banyak kasus karena aku cuma 2 ya, jadi nggak terlalu ini. Tapi yang kalau misalnya aku lihat di senior sama junior, banyak kasus yang mana dia milih bea cukai pertama, terus dia gagal di kebugaran, maksudnya nggak memenuhi syarat, dia ditawarin gitu. Maksudnya kayak yang kamu kalau misalnya dipindahin ke jurusan pajak atau ini bersedia nggak? Bersedia gitu. Itu ditanya ketika tes interview gitu, Bang? Ketika tes kesehatan. Oh, tes kesehatan. Nah, terus ada yang interview juga, kalau misalnya ada interview juga tes interview. Karena mungkin tidak memenuhi standar untuk yang masuk bea cukai gitu ya, Bang ya. Atau kalau enggak pun nggak ditanya, tiba-tiba dia milih memang bea cukai nomor 1, pas pengumuman kelulusan dia dapat akuntansi kayak gitu, dapat pajak kayak gitu. Sebenarnya banyak sih kayak gitu. Zamanmu ngerti nggak ada yang kayak gitu nggak kejadiannya? Kalau dulu sih pas tes aku yang untuk tes kesehatan itu nggak ada sih, Bang. Maksudnya ya kalau misalnya itu tuh yang tahu hanya tim panitia aja penilainya, dan kita sebagai calon mahasiswa itu nggak ada dikasih tahu penilaiannya gimana. Jadi nanti memang stan yang nentuin semuanya gitu. Tapi ada nggak yang milih nomor 1-nya bea cukai terus larinya di akuntansi? Oh ada, kalau misalnya dia milih bea cukai nanti mungkin dia jadi lulusnya di pilihan ketiga atau keempat itu banyak mungkin, Bang. Jadi banyak pertimbangan, Oke, ini yang terakhir mungkin. Kak, bener nggak sih lulusan dari PKN STAN kita dapat uang rapelan? Soalnya ada teman aku bilang kayak gitu dari Daryun. Gimana Mia? Kalau dapat uang rapelan sih iya, tapi itu nanti biasanya setelah OJT ya Kak ya dapatnya. Setelah kita CPNS, nanti dari CPNS mau ke CPNS ya Bang ya, nah di situ. Jadi uang rapelan itu sebenarnya rapelan gaji kita sih, karena selama beberapa bulan kita tuh cuma digaji 800 gitu. 850.000. Jadi sisanya itu ditahan dulu sampai beberapa bulan baru dirapel. Jadi sebenarnya rapelannya adalah gaji kita. Iya, betul. Kayak nabung aja sih sebenarnya. Betul. Kayak gitu. Oke teman-teman. Jadi mungkin untuk Q&A-nya sampai di sini dulu. Nanti kita akan coba untuk jawab pertanyaan teman-teman lebih banyak lagi. Banyak banget soalnya ini, Bang Demi. Benar-benar banyak banget ini. Nanti kita jawab lagi pertanyaannya di sesi yang lain. Terima kasih udah nonton video kita. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen video ini. Aku Jamie. Dan aku Mia.